Pak Rizky, Ya. kalau sudah aku nyisip lagi, jadi keinget karena Anda tadi bilang komitmen, aku tak tahu jadi ingat. Karena kemarin pada saat di 2 sesi sebelumnya, terutama yang di sesi yang perdana sama Pak Fikra sama Mas Fikra sama Mas Dimas, itu story itu belum muncul. Aku tiba-tiba keinget yang ini. Yang pertama ya bicara tentang tak ajak untuk ikut suasana di kelas saya. Ini Pak Rizky, Pak Erlangga nih ya. Ini dulu pada saat saya mandu e-marketing di angkatannya Mas Fikraf ya. Itu saya invite juga di grup perwakilan kelompok. Nah, gitu. Dan betul-betul Markmove ya, ya dulu ya. ya, itu. Nah, itu betul-betul jadi beliaunya juga tahu bagaimana saya mentreatment di luar jam kuliah, bahkan termasuk juga sama saya melakukan sama member group. Bagi saya kalau saya adminnya ya saya yang punya kendali member group, saya bisa remove atau saya bisa leave sesuka saya gitu. Betul-betul mengalami itu gitu. Nah, terkait dengan proses yang terjadi saat itu, tentunya saya yakin Mbak Rizky juga ingat banget gitu. Di era angkatan mereka sempat terjadi sesuatu yang sangat fenomenal bahwa kita waktu itu betul-betul bisa bergerak bersama, yang itu belum terulang lagi sampai saat ini. Yang mana kita bangun komitmen bersama. Kebetulan waktu itu saya pegang waktu itu cuma ada 5 kelas dan saya pegang semua kelas, ya kan, sehingga ada perwakilan masing-masing yang bisa keep in touch dengan saya seperti yang saya lakukan sekarang. Bedanya satu angkatan tuh. Itu kemudian yang berbeda karena komitmen terbentuk, ya kan, komitmen terbentuk bagaimana mereka konsisten dengan komitmennya mereka berusaha amanah dengan itu. Sampai kemudian suatu ketika kita ada momen yang waktu itu saya ada ordering tertentu yang bahkan selain sehari-harinya, tapi ada momen yang istimewa. Tapi aku sendiri itu gak seru. Pak Rizky yang cerita lah gitu. Kalau aku sendiri cerita gak seru. Momen opo itu gitu. Oke, momennya begini ya. Ya, saya nggak tahu masih punya nggak fotonya itu. Jadi Ada jejak digital nggak bisa nggak dibohongi ya. bisa hilang nggak ya. Ya di IG itu langsung di karena waktu itu sempat trending itu. Di IG dan Facebook waktu itu. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi sempat ada kehebohan yang dibuat sama Pak Mus sampai mahasiswa jurusan Saya lain itu hanya malah. kompor, kehebohannya Ya, itu dari mahasiswa kita sebenarnya. Pak Mus waktu itu jadi dirijennya, Mm-mm, mm-mm, bukan mm-mm. kompor, dirijen gitu ya. Jadi bareng-bareng, Jurigen. Pak. Dan kalau saya ingat pengalaman ini asli merinding sampai sekarang ini. Karena ya Podo itu ya, aku tadi. sik tas iki ya streaming ya. Ini Podo ya. belum pernah terulang lagi gitu ya. Jadi pada saat itu kita bikin campaign. Hmm. Campaignnya adalah mungkin kata-kata ini masih masih familiar mungkin ya buat teman-teman sampai sekarang mungkin AN Better, Mm-mm, Trust and Brotherhood. mm. Jadi ya mungkin sebagian masih masih ngerti campaign itu ya. Cuman pada saat itu bayangin ya, mahasiswa satu angkatan ya, mahasiswa satu angkatan itu 5 kelas tadi yang dipegang sama Pak Mus. Mm-mm. Di jam yang sama, di menit yang sama, kita posting sesuatu yang sama. Jadi semuanya posting foto, ada tangan. Waktu itu Mas Bigraf kalau nggak salah Ya, yang desain. yang Ya, desain Mas Bikraf, Pak. betul, Mas Bigraf yang desain. Ada gambar tangan mengepal begini, gambar 3D gitu ya. Pakai hashtag I'm Better, Trust and Brotherhood. Bayangin dong. Kalau dimainkan secara Kolektif, SEO, masif, secara masif. iya kan, jadi SEO-nya bagaimana nih gitu. Dan itu sampai sampai di prodi lain, di jurusan lain sampai tanya waktu itu. Jadi anak apa di AN gitu. Jadi campaign-campaign kayak gini lah. Ini contoh komitmen sederhana. Jadi pada saat itu iya benar di eranya Mark Move yang tadi disampaikan oleh Pak Mus, benar-benar karena komitmennya sama gitu ya. Jadi ada komando apa, padahal yang ada di grup itu tidak semua anggota, dalam artian 5 kelas itu kan nggak ada semua di situ ya, cuman Mm-mm, perwakilan-perwakilan mm-mm. aja. Tapi begitu instruksinya cek, sekarang posting, itu langsung deret gitu. Itu baru makmur. Belum lagi untuk aktivasi produknya di e-marketing ya, Pak Mus Mm. ya.
Jadi bareng-bareng pada saat itu mereka juga sama untuk aktivasi. Jadi kelihatan banget jayanya atau produknya mahasiswa D4 yang ngambil, yang kebetulan lagi ada di semester itu ya, yang lagi kuliah. Di marketing itu kelihatan banget bleger bisnisnya ngono lho, Rek. Produknya ada banyak, campaign-nya ada banyak, semangatnya ada banyak. Itu sih pada saat itu. Gimana tahun ini mau diulang lagi dah? Nah, tanya Seru sama kayaknya. mereka ini, tanya sama Hah? mereka ini. Berarti itu ya Pak Rizky, saya bisa nangkep Pak Mus itu bisa menciptakan iklim yang luar biasa bagi Betul. kelas mahasiswa. Nah, ini yang jadi PR saya utamanya gitu kan. Bagaimana cara menciptakan iklim yang sangat kompetitif gitu kan, sangat mendukung satu dengan yang lain gitu. Sebenarnya bukan Bu Nisa aja yang PR, semuanya. Ya saya juga. Saya juga. Pada saat semua cara saya sudah ada yang mendengar, saya mesti create the new ways. Wah, Ya kan begitu. Jadi Ya, kalau di marketing itu tentunya teman-teman masih masih ingat ya. Ada rumusan Anda mau jadi pertama, yang terbaik atau berbeda. Kalau saya jadi yang pertama ya sudah, ya jadi yang pertama. Bagaimanapun akan mudah sekali orang akan menemukan saya atau notice dengan kehadiran saya. Pada saat saya bukan jadi yang pertama, kalau bisa jadi yang terbaik, tentunya melebihi dari yang sudah ada kan gitu. Nah, kalau itu enggak, ya sudah jadi yang berbeda. Karena kalau Anda sudah berbeda dari yang lain, Anda sudah pertama di ceruk yang itu. Jadi kalau masih ingat itu the first, be first, be best, be different. Nah, itu dan itu berlaku di dalam marketing, berlaku dalam bisnis gitu. Dan kalaupun memang Anda bicara dengan aktualisasi diri di konteks sosial yang luas, saya rasa juga begitu. Ini sebenarnya dengan apa itu keyword yang saya sebutkan tadi, Pak Rizky, Bu Nisa ini kan juga ada di bidangnya masing-masing dengan pergerakannya masing-masing. Hanya yang memang gitulah. Saya yang mungkin kebanyakan iseng gitu ya, bedanya cuma itu aja. Jadi justru malah sebenarnya saya tidak terlalu kelihatan dosen. Jadi dan itu it happened to me beberapa kali saya ketemu sama alumni bahkan yang belum diwisuda. Ya, bahkan belum diwisuda mereka sudah lulus, kemudian kumpul-kumpul ngajak ketemu. Itu ngomongnya emangnya Pak Mus dosen. Emangnya Pak Mus dosen. Ya. Lebih dari dosen Ya karena kita memang juga dosen. enggak. Ya tanya deh ini mereka ini Demi, Monica, Laili, Ida ya. Ya, prinsipnya sebenarnya saya tidak mengajarkan sesuatu ke mereka. Ya sama seperti yang tadi disebutkan Bu Nisa, ya kita di facilitating mereka kan sebenarnya. Iya. Ya ibarat Ya, tadi dianalogikan Pak Rizky, Pak Mus itu kayak dirjen gitu kan ya, dirjen yang memang dirjen, gitu ya. bedo dirjen. Dirigen, Salah. Dirigen. Amin, barangkali jadi dirjen benar. Bukan saya banget. Ini komennya Mbak Nisa barusan, ya jadi menggondikan saya mesti mengomentarinya begini. Selain be first, be best, be different, the true marketing seharusnya you have to be original. Ya, jadi dan memang nggak bisa di copy paste sedemikian mudahnya. The way I teach, the way I treat my student otomatis nggak akan bisa di copy paste dengan mudah. Kita lihat saja di sini siapa ya, Mas Fahmi itu yang ngalami betul sebagai mahasiswa saya pernah dan sebagai kolega saya selama sekian tahun. Tapi ada personal value yang saya yakin, kayak tadi saya contohkan, Pak Fahmi itu nggak tegaan sama mahasiswa, beda banget sama saya. Mahasiswi, Pak. Oh ya, tepat sekali. Kalau mahasiswa masih tega. Masih tega ya. Ya. Kalau saya tega banget, saya ajar aja gitu. Ya balik lagi ya bagaimana personal value, kemudian bagaimana personal purpose yang mau dicapai gitu. Tentu masing-masing orang dengan tipologi masing-masing punya gaya.
ini aja ini hadir kita di PIN kan kelihatan ada Pak Rizky, ada Bu Nisa. Yang jelas kata-kata sampaian membungkus satu penyampaian itu jelas lebih kelihatan lebih pro, kelihatan lebih bijak gitu. Kalau saya mah pecotot-pecotot lah kalau kata mahasiswa itu. Pecotot-pecotot gitu. Dan saya biarkan mereka menerima informasi itu acak, kemudian mereka bingung. Nah, saya malah mencari itunya. Coba deh, bener nggak deh si Monica, Laili, Demi, itu ngalami nggak? Saya sering melontarkan, tapi saya tidak langsung. Saya tidak kebetulan saya tidak terlalu nyaman dengan cara nyuapin gitu, karena pembelajaran dewasa ya, pembelajaran dewasa. Iya Pak, Iya, benar. Pak. Pak Mus lebih ke kayak, yuk kalian tanya anak aku, ayo, Ya, yuk bisa gitu. yuk. Mengalir tapi banyak. Sebenarnya Iya. meskipun mengalir itu tetap kayak banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Tapi jadinya mahasiswa itu satu-satu kayak menyaring gitu loh, Pak. Nggak semua itu dapat pembelajaran yang sama. Jadi setiap mahasiswa itu mempunyai kayak pandangan tersendiri gitu, Pak. Iya, tak kasih tahu sekarang karena pembelajaran yang sebenarnya memang bertanggung jawab masing-masing pribadi. Pembelajaran itu nggak bisa distandarkan capaiannya. Ya, tapi kalau kita bicara tentang kurikulum, ada silabus, ada capaian pembelajaran yang mesti diupayakan, iya. Tapi kalau secara custom masing-masing orang pasti berbeda. Sama dengan inilah, kita sharing bareng ini. Setiap orang pasti menangkap insight-nya itu nggak sama. Insight yang ditangkap itu nggak sama. Nah, customisasi itu yang sebenarnya kalau itu betul-betul bisa menjadi satu hal yang kemudian dicari oleh si murid, maka itu akan menjadi continuous learning ya. Jadi tidak lagi ngopiak tapi akan terus gitu. Itulah kenapa seperti contoh Mas Marisal kemarin cerita bahwa ya saya klik dengan perguruan marketing multimedia, kemudian dia membangun passionnya juga di bidang itu. Akhirnya sebenarnya yang coba tak picu kan cuman fundamen sama ini loh, ada clue. Dia udah bergeraknya udah lebih cepat. Pak Fahmi, Mas Rizal ini ya, wah jauh lebih kenceng daripada saya. Kalau sekarang ngomongin tentang multimedia, aku delongak-delongok. Iya. Tapi balik lagi, menangku siji, gitu ya. At least saya pernah menjadi bagian dari pembelajaran mereka pada saat naruh fundamental. Nah, itu at least itu. Itu. At least itu. Entah apapun yang mereka ingat gitu. Entah sekecil apapun yang mereka dapat. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong dampak dari pembelajaran itu adalah bukan seberapa banyak yang dia dapat, tapi seberapa yang bisa betul-betul bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya dia gitu. Gitu. And we talk about marketing, we talk about business, itu sebenarnya we talk about life kan gitu ya. Jadi sebenarnya ilmu marketing itu menariknya, ilmu bisnis itu menariknya adalah ilmu yang memang ya itu ilmu kehidupan sebenarnya. Jadi sakjana jurusannya awak dhewe ya, prodine awak dhewe sakjana prodi kehidupan gitu. Jadi ya masuk sebenarnya. Cuman kan ketok sakral, terlalu sakral dan mistis spiritual gitu. Itu sebenarnya ilmu hidup itu berlaku. Sudah, marketing yang paling gampang sebenarnya kan bicara tentang how you market yourself kan itu aja. Whatever the ways. Gitu. Saya bahkan usually we have to break the rules. Karena kalau Anda marketer yang cuma dicetak dengan satu track yang sama begitu saja, Anda distandarisasi, Anda nggak akan kreatif. Makanya saya selama sekian tahun, kalau sekarang nggak terlalu menyolok karena saya relatif diam selama beberapa tahun ya. Kadang-kadang itu kolega saya, kalau ketemu anak-anak mahasiswa di 4, ada yang mungkin tanda kutip ya dicap nakal gitu ya, itu mesti ajarannya Pak Musuh. Dulu saya sempat pada posisi itu. Sementara memang kalau di kelas anak terlalu lugu, saya bilang, kau ini terlalu polos, terlalu lugu, kurang nakal. Arek marketing kudu nakal. Anda harus berani keluar kota. Kalau nggak gitu, bangkrut ikut tutup ikut perusahaan. Anda nggak usah ngomong karirmu sendiri, tapi juga ngomong terkait dengan perusahaan. Berbedanya marketer ya, itu kan dia tidak hanya berbicara tanggung jawab pada dirinya sendiri, gitu ya Pak Rizky ya. Ya, tidak hanya tanggung jawab pada dirinya sendiri, tapi juga tanggung jawab pada departemen, tanggung jawab pada perusahaan. Kenapa?
Ya faktanya adalah perusahaan manapun mendapatkan duit itu dari mana? Ya dari marketing toh. Ujung tombak perusahaan. Ya, gate-nya. Nah, kemudian kalau misalkan secara mentality melempem, tadi disebut sama Pak Fahmi, fight-nya kurang, ya kira-kira perusahaannya apa ya iso gregetnya akan muncul kan gitu. Jadi kalau dulu saya nyampaikan biasanya kalau ada di offline tuh ini kebetulan pasti inget aja di glendingnya sampai ngomong kayak gini nih. Adalah Anda kalau memang betul mau jadi marketer yang hebat, jadi pebisnis yang hebat adalah Anda mesti menjadi orang yang tetap terakhir tegak berdiri dan menatap dengan optimis, tetap mau action dengan optimis pada saat yang lain sudah nggak punya harapan. Karena kalau Anda tidak menjadi orang yang begitu, perusahaanmu kokot sudah. Itu. Nah ini yang mungkin tidak banyak disadari bahwa yang namanya treatment untuk membantu mental mindset yang begitu itu perlu proses. Dan itu kalau tidak disiapkan di sekarang, Anda nanti kaget di lapangan. Gitu. Ya kayak ini, sorry, ini saatnya Pak Rizky nih. Gimana bro? Aku punya lontaran sih kayak gitu. Kalau saya ya sepakat. Ya sepakat. Memang ya balik lagi. Marketing itu kan tadi kita ngomong perusahaan itu sangat tergantung sekali dengan marketing. Kita punya produk sebagus apapun, kalau nggak bisa jual, ya nonsen gitu loh. Kita mau dapat penghasilan itu dari mana kalau marketingnya nggak bisa jual? Jadi mahasiswa yang belajar marketing kan harusnya komitmen dari awal gitu. Yang sering saya dapatkan ketika kuliah itu saya merasa miris kadang. Ketika nanya di kelas, kenapa kalian itu ngambil jurusan D4 marketing gitu yang kadang itu miris. Alasannya macam-macam, tapi kebanyakan itu ya karena keterimanya di situ, Pak. Jadi seakan-akan kalian ngambil pengennya kuliah di kampus A, kampus B, kampus U, kampus B gitu ya. Nggak keterimanya di sini. Terus pengennya jurusan teknik, pengennya jurusan apa gitu yang lebih keren, nggak keterima, akhirnya ngambil marketing yang sepertinya kelihatannya gampang. Padahal ada banyak sekali ilmu yang Anda bisa pelajari lewat Anda belajar marketing gitu ya. Jadi Pak Mus ngomong intinya mahasiswa marketing itu harus kreatif, harus berbeda, itu iya. Karena kalau nggak gitu ya sudah kita akan ya terjebak di stereotip gitu loh. Ya jadinya gitu-gitu aja, nggak akan ada kreativitas. Ketika semuanya biru, Anda ikutan biru, ya gimana Anda bisa kelihatan gitu kan? Kan ada apa sih namanya USP ya? Unique selling proposition gitu. Ketika semuanya jadi merah, Anda harus jadi warna yang berbeda. Biar apa? Biar Anda kelihatan. Ketika Anda sudah kelihatan itu kan akan gampang sekali menarik orang, sehingga apa yang Anda sampaikan, apa yang menjadi misi Anda, apa yang menjadi tujuan Anda itu bisa dicapai. Itu sih. Saya lanjutkan nih. Tadi disinggung terkait dengan kreativitas. Di sini ada creative worker lah. Ini saya sebutlah creative worker ya, Mas Rizal nih. Ya, seberapa penting Mas kreativitas secara faktualnya dalam Anda bekerja nih? Karena sekarang ya baik sebagai freelance maupun sebagai profesional di perusahaan yang sekarang Anda bekerja. Oh ya, kalau kreatif itu cara kita berpikir sih, Pak. Jadi kerangka kita berpikir untuk menjadi kreatif itu bakal apa ya jadinya? Bakal jadi suasana baru di lingkungan itu. Jadi kayak orang kreatif itu menurut saya orang-orang yang spesial gitu. Mereka punya kemampuan yang lebih, kita juga bisa ikut mendorong perusahaan itu sendiri. Untuk apa ya? Untuk lebih mengikuti tren gitu lah Pak istilahnya. Jadi kan kayak kreatif itu bakal terus berputar mengikuti tren. Nah kayak gitu.
Tapi kreatif itu gift ataukah bisa dipelajari, Mas? Bisa dipelajari. Oke. Jadi kayak semua orang itu bisa menjadi kreatif, tapi dengan cara dan porsi mereka masing-masing. Gimana cara mereka belajar dan maksimalkan itu potensi itu kayak gitu sih. Yang jelas kalau seperti di posisi pekerjaannya Mas Rizal yang di konten kreator, sangat penting banget tuh. Kebayang kalau ide kreatifnya nggak muncul, kontennya nggak lahir tuh. Iya, makanya itu Pak, mengikuti tren dan taste perusahaan itu sendiri. Sama marketnya sih Pak, lebih tepat, ikuti market. Dan setiap orang yang memang katanya memang terjun di pemasaran ya mestinya punya itu, notice itu banget. Oke, tak terasa kita sudah lama banget nih ngobrolnya nih, udah hampir 2 jam seperti biasa, ndak kerosok kan jagongan gitu. Ya, mudah-mudahan dapat insight berharga dari ini. Mungkin saya kasih kesempatan untuk closing statement sama Pak Rizky untuk sesi malam ini. Kira-kira closing statement-nya apa? Saya persilahkan. Sebenarnya closing statement-nya udah keluar loh tadi. Intinya tadi wes ngomong masalah kreatif gitu ya. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan jadi orang kita jangan pernah berpuas diri gitu. Anda nanti lulus, Anda kerja bukan berarti kita stop belajar, karena dianggap belajar itu ketika kuliah saja. Ketika bekerja pun kita belajar, dan apalagi tuntutan zaman sekarang ya jauh lebih berat. Disruption di mana-mana, Rek. Jadi harus tetap adaptasi dengan zaman. Jadilah pokoknya jangan jadi orang yang dikuasai oleh teknologi gitu loh. Tapi kalian jadilah pemeran di situ. Jadi intinya harus tetap belajar dan harus tetap bisa dinamis. Mungkin gitu aja deh, Pak Mus. Oke, terima kasih atas semua yang sudah di-sharingkan di malam ini, Pak Rizky. Buat seru-seruan nih, karena saya yakin ada orang yang sangat cermat di sini, Bu Nisa. Kira-kira bisa menyimpulkan, Bu? Insight apa yang kemudian yang kemudian bisa didapatkan menjadi kristalisasi dari jagongan kita yang ngalor ngidul kayak gini nih ini ya. Iya, waduh kalau udah keluar bahasa kristalisasi ini kayak saya distrap. Ini ya tiba-tiba ini, aduh. Distrap ya. Ya memang kalau di Night Talk ini nggak ada janjian, nggak ada skenario. Iya Pak. Oke. Nah, bicara tentang seorang itu ya marketer ya, itu saya kira tadi dibilang Pak Mus bahwasanya orang kalau belajar marketing itu belajar kehidupan, nah gitu ya Pak Mus ya. Nah kehidupan itu kalian bakal nemuin banyak masalah, lika-liku, asam manis garam kehidupan gitu ya. Tapi itulah yang akan bikin kalian itu semakin kuat, semakin jago gitu ya. Akhirnya kita menjadi pribadi yang semakin fleksibel, bisa memahami, punya kayak helikopter view gitu ya, bisa ternyata masalahnya kayak gini tuh. Oke, saya akan handle-nya seperti ini. Jadi kayak misal kalau teman-teman lihat kayak film Laskar Pelangi gitu ya, atau film kayak Pak Mus gitu kan, Pirate of Caribbean gitu ya. Loh, ternyata masalah ini yang bikin powernya itu semakin kuat gitu. Power pemainnya itu semakin kuat. Nah, seorang marketer tuh seperti itu. Awal saya dulu waktu masih kerja jadi marketing ya di BD ya, business development-nya AstraZeneca kalau teman-teman tahu. Keren deh. Awal tuh nangis gitu ya, di pinggir jalan nangis, waduh ternyata kerjanya susah, harus hadepin orang-orang yang sulit-sulit, taci-taci gitu ya, orang-orang
Orang-orang farmasi itu kan terkenal galak-galak. Ini cerita drama nangis-nangisnya nanti tak bikin sesi khusus deh, ini asik nih, asik beneran asik tuh. Nah, Secuil aja panjangnya nanti tak bikinkan sesi khusus saja. siap Pak Mos. Tapi akhirnya lama-kelamaan malah kita yang bisa bikin orang nangis kan gitu ya. Wah, saya pernah dibikin nangis, saya harus bisa nih bikin orang lain nangis kan gitu. Nah, marketing itu seperti itu, harus punya mental yang kuat karena marketing katanya itu kan kehidupan ya gitu ya. Jadi berhubungan dengan mental gitu ya, harus punya mental yang kuat gitu ya, harus fleksibel, harus bisa nangkep peluang. Saya kira gitu aja Pak Mos karena belum nyiapin teks gitu ya. Mantap. Yes. Summary yang sangat juos gitu ya. Nah, biasanya juga Laili itu nyiapin tertulis gitu, biasanya tahu-tahu nge-share banyak nih. Insight yang didapat dari video itu begini. Padahal ya artinya yang jelas tidak semua notice terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya. Penting sekali. Baik, terima kasih sekali lagi tak sampaikan pada narasumber malam ini, Pak Rizky Kurniawan, dan tentunya semua partisipan di sini. Tidak saya sebut satu persatu, tapi insya Allah tadi itu semua nama sudah muncul ya toh. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan semuanya pada kondisi sehat. Kita ketemu lagi di kesempatan manapun, kapanpun, pada kondisi yang lebih baik dari saat ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Night Talk berikutnya. Mudah-mudahan tidak kapok ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya.